Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bahagia. Di video sebelumnya, kita membahas tentang perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran. Dalam video ini, kita akan coba menggali lebih dalam tentang pikiran kita. Kita akan coba membahas pikiran mempengaruhi sikap-sikap kita. Sampai sekarang ini, kita masih bahas soal kekuatan pikiran dan bagaimana dia bisa ngubah kita. Coba bayangin ya, pasca kita ini fokus ke sesuatu, itu bikin kita ngerasain emosi khusus. Nah, emosi ini yang jadi pendorong buat kita bertindak. Ekspresi muka, ekspresi gerakan badan, itu ikut mendukung kata-kata yang kita keluarin. Nah, yang bikin semua ini, itu adalah pikiran kita sendiri. Oke, kita akan coba pakai contoh ya. Contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Buat nemuin penjelasan juga ya. Bayangin ya, teman-teman lagi main game online bareng teman-teman yang lain. Misalnya nih, gamenya seru banget. Kayak, ya saya nggak mau nyebutin gamenya lah ya. Intinya teman-teman coba membayangkan lagi main game yang gamenya ini seru banget. Teman-teman lagi bermain sama-sama dengan sahabat mungkin. Di dalam game ini, kita sama teman-teman yang lain itu harus berusaha bertahan hidup dan melawan musuh-musuh yang semakin kuat setiap levelnya. Nah, pas kamu lagi main level yang susah banget, ini kita ngerasain berbagai emosi yang berbeda. Misalnya ya, pertama-tama bisa ngerasain semangat. Semangat banget buat ngalahin musuh-musuh yang bikin kita ini kewalahan misalnya. Kita akan merasa semangat itu datang karena kita benar-benar fokus ke dalam permainannya dan kita punya tujuan yang kuat buat menang. Tapi lama-kelamaan kita mulai ngerasain frustasi ya. Karena ternyata musuhnya super 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 sulit gitu ya. Nggak gampang dikalahin. Kita udah coba berbagai cara, tapi masih aja kalah. Frustasi ini datang karena kita udah berharap bisa menang dengan mudah, tapi kenyataannya itu berbeda. Selain itu, mungkin kita juga ngerasain ketegangan pas situasinya makin serius. Dan kita udah mulai kehabisan nyawa dalam permainan itu. Jantung kita mulai berdetak lebih cepat. Tangan jadi kerengetan. Kita benar-benar merasa tegang karena takut gagal. Dan harus mulai dari awal lagi. Emosi-emosi ini muncul berkat fokus kita dalam permainan. Fokus ini bikin kita ini benar-benar masuk ke dalam situasi permainan. Jadi emosi-emosi itu akhirnya ikut muncul juga. Semangat, frustasi, ketegangan, itu cuma beberapa contoh. Tapi bisa ngebantu kita ngerasain gimana pikiran dan fokus bisa bikin perasaan kita ikut berubah dalam situasi tertentu. Jadi intinya gini, kalau kita benar-benar fokus ke sesuatu, baik itu main game, ngobrol, atau kerjaan penting, pikiran kita akan ngerasain perasaan khusus yang sesuai dengan situasi itu. Para ahli nih ya, bedain sikap itu jadi 3.
Sebelum saya jelaskan, itu ada satu prinsip penting. Kita bukan dari sikap kita. Kita itu ciptaan terbaik dari Tuhan. Kehidupan yang kita tahu, nilai yang kita pegang, dan apa yang kita percaya, bikin sikap kita. Tapi teman-teman tahu nggak? Lebih dari 90% sikap kita itu spontan. Artinya keluar gitu aja, tanpa mikir yang panjang. Sikap kita seringkali datang gara-gara kebiasaan dan pengaruh dari luar. Jadi jangan ngejudge seseorang dengan bilang dia negatif banget. Dia temen gue yang gak guna. Atau saya gagal. Yang kayak gitu. Yang perlu teman-teman ingat, yang kita nilai itu sikapnya. Bukan dia sebagai manusianya. Jangan juga kita itu ngira kita itu gagal, takut, atau sedih secara terus-menerus. Pisahin antara diri teman-teman dengan sikap teman-teman. Kita nggak sama kayak rasa takut atau sedih. Itu semua muncul karena adanya situasi yang bikin pikiran kita jadi kayak gitu. Situasi itulah yang ngebuat kita nggak bisa tampil sebagai pribadi yang penuh potensi. Setelah paham kalau sikap kita itu nggak cerminin kita sepenuhnya, tapi lebih kayak reaksi otomatis dari lingkungan. Coba kita bahas tiap jenis sikap. Sikap yang pertama itu adalah sikap marah. Sikap yang suka bikin heboh. Makanya beberapa pakar itu bisa menyebutnya ini heboh-hebohan. Ini muncul kalau kita ngerasa ada bahaya atau hal yang halangin kita dapetin yang kita mau. Bisa juga karena takut, nggak pede, atau nggak bisa ngerem situasi dengan cara yang lain. Kalau lagi kayak gini, kata-kata yang keluar biasanya kasar, keras, dan terkadang bikin ngamuk, bikin marah. Muka juga bisa berubah. Sikap ini kadang dipakai buat ngeluarin diri dari tanggung jawab atau buat ngotot pendapat kita ke orang lain. Lalu sikap yang kedua adalah sikap yang nurut, sikap yang terima aja. Seseorang terkadang pakai sikap ini karena beberapa alasan, kayak menghindari masalah dengan orang, menghindari tantangan, biar nggak kena efek buruk dari tantangan itu, atau nggak mau jadi pusat perhatian. Alasannya semua ini karena takut sama tantangan dan akibatnya. Kadang juga karena pengen diterima sama orang lain, nggak mau ngecewain orang lain, jadi nurut aja tuh. Ngikut aja. Nggak mau berantem, nggak mau bikin masalah. Sikap kayak gini nih bisa bikin orang lain manfaatin kita sampai kita dirugiin. Lalu sikap ketiga adalah sikap mantap atau pede. Ini katanya sih ya, sikap seperti ini antara cowok dan cewek itu beda sikapnya. Cowok yang punya sikap kayak gini biasanya bisa atur situasi dan tetap bisa kontrol diri pas ngobrol sama orang lain. Ini sebenarnya saya tulis dulu ya. Jadi sikap yang pertama itu adalah sikap marah. Sikap yang kedua, sikap nurut atau sikap ngikut aja. Yang ketiga, sikap pede.
Nah, sikap pede ini, kalau cowok biasanya bisa atur situasi dan tetap bisa kontrol diri pas ngobrol sama orang lain. Tapi katanya nih ya, cewek yang punya sikap kayak gini bisa jadi tipe yang ngerasa perlu kendali dan ngatur-ngatur. Pengen nunjukin kalau mereka mampu ngendaliin tanggung jawab karena skill yang dimiliki sama mereka. Nah, menurut riset di New York, sikap yang mantap dan pede itu artinya kita bisa ngendaliin diri dengan baik, ngelakuin tugas dengan tanggung jawab, dan mau belajar dari situasi. Sikap kayak gini bikin kita bisa dekat sama orang lain karena kita juga bisa dengerin pendapat mereka. Sikap ini bikin semua orang merasa dihargai dan untungnya baik buat diri kita sendiri atau di dunia kerja. Orang yang punya sikap kayak gini senantiasa cari peluang buat tambah kemampuan dan prestasinya biar bisa sukses terus. Jadi ada 3 ya, sikap marah, sikap nurut, sikap pede. Mungkin ada sikap-sikap yang lain yang teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, kita bisa menciptakan pikiran yang kuat, positif, dan menginspirasi lingkungan kita. Keep explore, keep growing, dan tetap berpikir positif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.